Posisi incumbent atau petahana seringkali lebih diuntungkan dan memiliki peluang menang lebih besar karena ada beberapa alasan. Tapi jangan lupa bahwa pilkada juga merupakan proses regenerasi kepemimpinan, di mana pilkada membuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi dan misi yang lebih segar dan lebih inovatif. Dan apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan dalam hal penciptaan lapangan kerja, apakah mempunyai dan pernah melakukan pembangunan infrastruktur dan investasi di sektor yang menjadi kunci sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja. Jadi mereka gagal menempuh pendidikan. Mereka nilainya jelek bukan berarti mereka bodoh. Nilai rapor mereka jelek bisa jadi mereka tidak bisa fokus belajar karena setiap hari harus ikut berjuang, bekerja membantu orang tuanya untuk sekedar hidup. Alat saat menjadi kepala daerah bisa menangani berbagai hal, seperti bagaimana pemerintah bisa menangani berbagai isu seperti pengangguran, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa langkah dan kebijakan. Sebagai contoh, bagaimana cara mengurangi tingkat pengangguran dan Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Carlos Monitoring dengan Cak To Carlos. Kita kembali membahas isu-isu dengan topik yang lebih menarik untuk disimak. Hal ini terkait dengan Pilkada Jawa Timur 2024. Tapi ingat bahwa pembahasan di sini tidak ada motif untuk mendukung salah satu calon gubernur yang ada. Kita sepakat tidak ada memiliki kepentingan, alasan, ataupun tujuan tertentu untuk mendukung salah satu calon gubernur yang ada. Nah, di sini hanyalah ruang untuk edukasi sosial, edukasi politik, dan lain-lain. Saya akan jelaskan lebih dulu bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah memiliki beberapa poin yang penting bagi kita, dan ini tentu akan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan pemerintahan daerah itu sendiri. Seperti dalam hal demokrasi lokal, di mana pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal dan bisa memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Melalui pilkada, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan harapan mereka kepada calon kepala daerah yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, di sinilah perlunya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan serta meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat. Dan tentunya visi misi yang dimiliki oleh para kandidat itu akan disampaikan saat debat publik. Nah, tapi ada sisi lain yang juga lebih penting adalah sebuah track record di mana para kandidat pada saat pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pada saat menjabat sebagai anggota DPR. Baik dari sisi visi misi yang akan disampaikan maupun track record yang pernah dijalani dan bisa dirasakan sendiri oleh masyarakat. Bagaimana saat menjadi kepala daerah bisa menangani beberapa hal yang penting di masyarakat, dan bagaimana saat menjadi anggota DPR bisa melakukan pengawasan terhadap undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah yang mewakili aspirasi rakyat di daerah pemilihannya. Dan sejauh mana perannya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan penggunaan anggarannya. Kembali bagaimana saat menjadi kepala daerah bisa menangani berbagai hal, seperti bagaimana pemerintah bisa menangani berbagai isu seperti pengangguran, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa langkah dan kebijakan. Sebagai contoh, bagaimana cara mengurangi tingkat pengangguran dan apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan dalam hal penciptaan lapangan kerja. Apakah mempunyai dan pernah melakukan pembangunan infrastruktur dan investasi di sektor yang menjadi kunci sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja, atau melakukan program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Apakah ini pernah dilakukan? Lalu apa dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM? Bentuknya kira-kira seperti apa? Kalau penyediaan kredit usaha rakyat atau KUR dan pelatihan
kewirausahaan itu sudah umum. Tetapi bagaimana menciptakan saluran market untuk produksi UMKM ini yang menurut saya belum maksimal. Sudah dilakukan tetapi tidak tepat. Ada saluran marketnya tetapi masih banyak yang harus dibenahi. Dalam hal ini saya beberapa kali sudah memberikan masukan kepada kepala dinas terkait, tapi follow up-nya masih zonk. Sehingga pelaku UMKM banyak yang sulit untuk berkembang. Lalu untuk bidang pendidikan pasti akan menjadi topik atau bahan debat, tetapi belum tentu setelah menjadi gubernur visi dan misi dalam hal pendidikan lalu visi misinya akan dilakukan. Misalnya akses pendidikan apakah sudah merata, pembangunan sekolah di daerah terpencil dan program beasiswa untuk siswa kurang mampu, apa sanggup melaksanakan program ini. Banyak di Jawa Timur, di daerah terpencil, masih banyak anak-anak yang orang tuanya tidak mampu bisa dengan mudah mendapatkan pendidikan gratis. Apalagi diberikan persyaratan yang sulit bagi mereka, misalnya nilainya harus excellent. Kalau nilainya tidak memenuhi syarat bagaimana? Jadi mereka gagal menempuh pendidikan. Mereka nilainya jelek bukan berarti mereka bodoh. Nilai rapor mereka jelek, bisa jadi mereka tidak bisa fokus belajar karena setiap hari harus ikut berjuang, bekerja membantu orang tuanya untuk sekedar hidup. Berbeda dengan anaknya orang kaya, walaupun nilainya enggak bagus, tetapi masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya orang tua yang tidak mampu? Ini perlu penanganan yang sangat serius. Ada enggak gubernur yang bisa mengatasi kemiskinan dan pendidikan seperti ini? Belum lagi kualitas guru. Kurikulum yang relevan, artinya penyesuaian kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Ada lagi dalam hal penanganan kesehatan, bentuknya tentu peningkatan fasilitas kesehatan, ya bisa pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan puskesmas serta pengadaan alat medis yang memadai. Biasanya ada program preventif seperti kampanye imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan program kesehatan ibu dan anak. Nah, kalau ini di kampung-kampung sudah jalan. Nah, dari isu-isu atau permasalahan yang ada di masyarakat selama ini, seperti saya sampaikan tadi, kita bisa membuat ringkasan atau summary tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari masing-masing kandidat gubernur Jawa Timur. Sehingga kita tahu dan bisa menganalisa strength point dan weakness-nya masing-masing kandidat. Dan pada akhirnya kita yakin siapa di antara kandidat itu yang menurut kita terbaik. Ini penting karena setiap calon pasti memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing yang akan mempengaruhi keterpilihan dan kemampuan mereka di dalam memimpin nantinya. Nah, yang pertama tentu saya akan menyampaikan apa saja kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan incumbent dulu, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, kita hormati dulu yang incumbent ya. Nah, kita tidak memungkiri bahwa Ibu Khofifah Indar Parawansa memiliki kelebihan-kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu kandidat yang kuat dalam Pilgub Jawa Timur tahun 2024. Nah, Ibu Khofifah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah dalam hal pengalaman kepemimpinan. Tentu Ibu Khofifah mempunyai pengalaman kepemimpinan yang cukup banyak, mulai dari pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 2019 dan memiliki pengalaman sebelumnya sebagai Menteri Sosial tahun 2014 hingga tahun 2018. Nah, pengalaman ini tentu dapat memberinya pemahaman yang mendalam tentang pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Nah, yang kedua adalah keterlibatan Ibu Khofifah dalam pemberdayaan perempuan. Sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Khofifah memiliki rekam jejak yang dalam pemberdayaan perempuan. Beliau aktif dalam mensosialisasikan hak-hak perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, Ibu Khofifah mempunyai kemampuan berkoalisi dan berdiplomasi politik dengan hampir semua partai. Ini sudah terbukti beliau bisa merangkul semua partai dan disinilah Ibu Khofifah memiliki kemampuan untuk membangun koalisi politik yang kuat. Ini terlihat dari dukungan luas yang diterimanya dari berbagai partai politik. Nah, kemampuan diplomasi politiknya membantu menciptakan stabilitas dan dukungan politik yang penting untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Karena bisa membangun hubungan yang baik dengan hampir semua partai. Dengan berbagai kelebihan ini, Ibu Khofifah Indar Parawansa menunjukkan bahwa dirinya sebagai pemimpin yang berpengalaman
di dalam memimpin, baik saat menjadi menteri maupun saat menjadi gubernur Jawa Timur, dan hampir tidak pernah sekalipun bersinggungan atau berselisih paham dengan partai manapun. Artinya Ibu Khofifah ini tipe pemimpin yang kompromis, bisa mengurangi ketegangan dan cenderung lebih membangun hubungan. Nah, kalau ini sih bisa diartikan baik, tetapi bisa juga diartikan kurang baik, tergantung konteksnya seperti apa. Yang keempat, selama menjadi gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah memiliki penghargaan tingkat nasional. Di antaranya yang pertama adalah penghargaan Adipura Kencana tahun 2019, dan penghargaan ini diberikan untuk pencapaian dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur. Yang kedua adalah penghargaan pernah masuk dalam daftar 25 inovasi pelayanan publik, yaitu tahun 2020. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi dalam pelayanan publik di Jawa Timur. Nah, yang ketiga, Ibu Khofifah juga pernah menerima penghargaan pembangunan daerah tahun 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Bappenas atas prestasi Jawa Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Nah, yang keempat, Ibu Khofifah juga pernah menerima anugerah Parahita Eka Praya tahun 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas komitmen dan pelaksanaan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Jawa Timur. Dan ini nih, Ibu Khofifah pernah menerima penghargaan yang kelima, yaitu penghargaan Provinsi Layak Anak pada tahun 2022. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas upaya Jawa Timur dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak. Nah, di samping penghargaan tingkat nasional yang pernah diterima oleh Ibu Khofifah, ternyata Ibu Khofifah pernah juga menerima penghargaan tingkat internasional. Penghargaan internasional pertama yang pernah diterimanya adalah Global Women Leaders Awards tahun 2021. Penghargaan internasional ini diberikan oleh International Women's Federation of Commerce and Industry atau IWFCI atas kontribusinya dalam mempromosikan kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan ekonomi di Jawa Timur. Dan penghargaan internasional yang kedua yang pernah diterima oleh Ibu Khofifah adalah Public Service Award tahun 2021, diberikan oleh United Nations Public Administration Network atau UNPAN atas keberhasilan Jawa Timur dalam menyediakan layanan publik yang efektif dan inovatif selama masa pandemi COVID-19. Nah, mari kita simak di samping kelebihan-kelebihan dari Ibu Khofifah Indar Parawansa tadi, ada catatan Bu Khofifah yang dianggap juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Nah, yang pertama adalah masalah efektivitas kebijakan. Meskipun Ibu Khofifah telah meluncurkan berbagai program sosial dan ekonomi, tapi beberapa kebijakan tersebut dinilai kurang efektif di dalam pelaksanaannya. Misalnya beberapa program pengentasan kemiskinan masih banyak menghadapi tantangan dalam distribusi yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Nah, yang kedua adalah birokrasi yang lambat. Memang ada kritik terhadap kecepatan dan efisiensi birokrasi di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah. Misalnya beberapa proyek infrastruktur dan layanan publik mengalami penundaan yang disebabkan oleh birokrasi yang kompleks dan lambat. Atau jangan-jangan ini ada kendala di lembaga legislatifnya. Nah, ini kita yang nggak tahu. Nah, kalau orang Jawa Timur itu bilangnya kurang satset, nah begitu. Nah, yang ketiga adalah adanya isu ketimpangan sosial. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah dikenal dengan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Beliau memperkenalkan program seperti Nawabakti Saktia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui berbagai inisiatif sosial dan ekonomi. Nah, meskipun ada upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, masalah ini masih cukup menonjol di Jawa Timur. Indikasinya adalah beberapa daerah pedesaan di Jawa Timur masih tertinggal dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dibandingkan dengan daerah perkotaan. Nah, sehingga program pengentasan kemiskinan dari Ibu Khofifah dianggap belum maksimal. Nah, yang keempat adalah
adanya tantangan politik internal. Ibu Khofifah kadang-kadang menghadapi tantangan dari partainya sendiri dan koalisi partainya. Konflik internal dan dinamika politik yang kompleks dapat menghambat kemampuan untuk menerapkan kebijakan secara konsisten dan efektif. Dan kelemahan berikutnya atau kekurangan berikutnya adalah yang kelima, menyangkut komunikasi publik. Ibu Khofifah kadang-kadang dianggap kurang efektif dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat luas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat terhadap inisiatif-inisiatif pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat terhadap inisiatif-inisiatif pemerintah. Adanya kelemahan-kelemahan ini sebaiknya Ibu Khofifah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Demikian ulasan-ulasan para kandidat gubernur Jawa Timur dari saya, Cak Carlos. Nah, semoga dapat memberikan edukasi bagi teman-teman, dan bila ada saran dan kritik untuk saya, nah dengan senang hati silakan kirim ke alamat email carlosmonitoring@gmail.com. Terima kasih sudah bergabung di channel Carlos Monitoring.